Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melapangkan waktu kita, masih memberikan semangat bagi diri kita untuk menuntut ilmu syar'i, masih memberikan kesempatan dan waktu bagi diri kita untuk menuntut ilmu agama, sehingga mudah-mudahan kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan kepada diri kita. Allahumma amin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah fahamkan dia tentang masalah agamanya. Perhatikan ikhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah tidak memberikannya harta kekayaan berlimpah. Allah tidak memberikannya jabatan yang tinggi luar biasa. Allah tidak memberikannya fisik kekuatan yang kuat mungkin, atau paras wajah yang cantik atau tampan. Tidak. Yufaqihu fid din. Allah fahamkan dia tentang masalah agamanya. Berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini, orang-orang yang tidak Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, maka Allah tidak fahamkan dia tentang masalah agamanya. Allah enggak inginkan kebaikan kepada dirinya, ikhwan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah pilih diri kita untuk menuntut ilmu syar'i. Allah pilih diri kita untuk termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah ini, ikhwan. Allah pilih diri kita untuk bisa menapaki sunnah Nabi SAW. Karena berapa banyak orang-orang di luar sana tidak mendapatkan kenikmatan seperti ini, ikhwan. Sama sekali nggak dapatkan kenikmatan ini. Bisa jadi yang difikirkan hanya di kepalanya dunia, dunia dan dunia, harta, harta dan lain sebagainya. Atau bisa jadi dia memikirkan tentang agama tapi pemahaman yang salah. A'udzubillah min dzalik. Bersemangat masalah agama tapi pemahaman yang salah. Seperti yang sekarang lagi ramai, pemahaman Khawarij berkembang luar biasa sehingga ujung-ujungnya tidak lain tidak bukan Islam yang kena batunya. Islam yang kena buruknya, subhanallah. Padahal Islam sangat luar biasa berlepas diri dari aksi-aksi Khawarij seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kepada Allah, ikhwan, ketika Allah Azza wa Jalla berikan semangat bagi diri kita untuk menuntut ilmu syar'i dan Allah berikan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman salafus salih ketika memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Jelas tidak mungkin secara detail panjang lebar, ikhwan ya, tapi 2 pertemuan mudah-mudahan mencukupi. Hari ini insyaallah kita akan bahas tentang pelajarannya. Karena setiap kisah dari Nabi Muhammad SAW dalam sirah An-Nabawiyah, insyaallah ta'ala ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dan ambil dalam kehidupan kita, insyaallah.
Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran kisah Isra dan Mi'raj ini, ikhwan. Yang pertama, pelajaran yang pertama disebutkan oleh para ulama, Isra dan Mi'raj ini termasuk sebesar-besar tanda yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Isra dan Mi'raj adalah termasuk sebesar-besarnya tanda, yang menunjukkan tentang kebesaran dan kemuliaan Allah. Sebesar-besarnya tanda yang menunjukkan tentang apa? Kebesaran Allah dan juga kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla perjalankan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Azza wa Jalla angkat beliau ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, menerima perintah salat, turun lagi sampai ke Mekah ketika subuh hari. Dan ini menunjukkan bagaimana kebesaran Allah, kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah tabaraka wa taala. Ketika orang benar-benar memikirkan tentang ini, ikhwan, akan terbesit dalam dirinya itu, ikhwan, benar-benar akan membesarkan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dirinya ingin berbuat kemaksiatan, dia akan mikir tuh, subhanallah, langit dan bumi ini kepunyaan Allah, jagat raya ini kepunyaan Allah. Dan Allah Azza wa Jalla pasti maha tahu ketika apa yang aku kerjakan. Maha besar Allah, maha agung Allah, maha mulia Allah. Apakah pantas aku seorang hamba yang dhaif, yang lemah, berbuat kedurhakaan, mendurhakai Rabb yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diriku? Itu output yang luar biasa, ikhwan. Ketika orang benar-benar memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, contohnya Isra dan Mi'raj ini nih, kisah ketika Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam hari, dia benar-benar akan memikirkan, subhanallah, jagat raya ini kalau Allah Azza wa Jalla inginkan hancur sebentar. Jagat raya ini jelas Allah Azza wa Jalla yang memiliki, yang mempunyai, yang menguasainya. Ini masalah tauhid, betul ya? Menetapkan Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam masalah perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta, memberikan rizki, mematikan, menghidupkan, dan lain sebagainya. Ketika orang benar-benar memahami tentang kisah Isra dan Mi'raj, dia fikirkan, dia tadabburi benar-benar, maka insyaAllah ta'ala akan timbul tuh, ikhwan, bagaimana pengagungan dan pembesaran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seorang hamba tersebut insyaallah ta'ala akan terjauhkan dari berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyak nih, yang kedua, yang kedua ini sebaliknya. Apa itu? Isra dan Mi'raj ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan seluruh Nabi dan Rasul, bahkan seluruh manusia. Karena satu-satunya manusia yang Allah Azza wa Jalla perjalankan seperti ini hanya siapa? Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan bagaimana keutamaan manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Keutamaan manusia yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, itu Rasulullah SAW, dibandingkan dengan seluruh Nabi dan Rasul, bahkan dibandingkan dengan seluruh manusia. Satu-satunya makhluk yang Allah Azza wa Jalla perjalankan loh, nggak ada lagi, subhanallah, betul ya? Kemudian Allah Azza wa Jalla tampakkan kebesaran-kebesaran Allah tuh. Baik beliau dari Makkah ke Baitul Maqdis atau kemudian dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, dari kisah-kisah yang banyak, betul ya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada banyak hadis tentang masalah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh nabi dan rasul, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruh. Dengan jasad Nabi dan juga apa? Ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra dan Mi'raj. Karena banyak di luar sana mengatakan bahwa
Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hanya bermimpi. Ada pemahaman seperti itu. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dengan jasadnya, hanya dengan ruhnya saja. Ini pemahaman yang tidak benar kata para ulama, walaupun memang ini ulama khilaf tentang masalah ini, tapi pemahaman yang benar adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ini dengan jasad dan ruh. Dengan jasad dan ruh, dan itu kemuliaan Allah azza wa jalla, itu kebesaran Allah azza wa jalla, itu kemampuan Allah azza wa jalla, dan itu sangat mudah bagi Allah azza wa jalla. Yang keempat, keutamaan air Zam-Zam. Kenapa keutamaan air Zam-Zam? Nyambungnya apa nih? Nyambungnya apa, ikhwan? Hah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin Mi'raj ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril untuk kedua kalinya ngapain? Membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluarkan yang tidak baiknya, kemudian mencuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Air Zam-Zam. Nah, ini diantara keutamaan dari ma'u Zam-Zam kata para ulama. Keutamaan air Zam-Zam yang digunakan Jibril alaihissalam untuk mencuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini pasti air yang paling terbaik di atas muka bumi ini, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung dengan niat orang yang meminumnya. Makanya ketika kita ingin minum air Zam-Zam ngapain? Doa kepada Allah azza wa jalla. Banyak doa yang disebutkan oleh para ulama salaf, di antaranya doa yang diriwayatkan dari Imam Tabrani, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan shifaan min kulli da', kesembuhan dari segala apa? Segala macam penyakit. Ini diantara doa yang bisa kita panjatkan ketika kita minum air Zam-Zam. Dan doa yang lain silahkan, doa apapun boleh. Seorang minta doa agar apa? Nikah misal, antum belum nikah, siapa yang ini nih? Jonas, atau Jonas, jomblongenes. Minta nikah, ya Allah jadikan hambamu orang yang dapat menikah dengan cepat ya Allah, kan gitu. Atau orang yang ingin mendapatkan rezeki yang barakah, orang yang ingin mungkin perdagangannya laris atau perdagangannya barakah dan lain sebagainya. Apapun itu, minta doa kepada Allah azza wa jalla ketika minum air Zam-Zam. Tapi mintanya jangan cuma duniawi ya. Jangan cuma duniawi, karena sayang kalau minta duniawi doang. Seorang ulama salaf, saya lupa subhanallah, ketika meminum air Zam-Zam berdoa kepada Allah azza wa jalla, ya Allah berikanlah ilmu Imam Az-Zahabi kepada diriku. Bayangkan, ini luar biasa nih. Saya lupa Imam Az-Zahabi atau siapa yang minta. Dan Allah azza wa jalla berikan itu kepada dirinya, masya Allah. Ilmu yang luas, masya Allah. Yang kelima, menunjukkan tentang ketinggian. Menunjukkan tentang apa? Ketinggian zat Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tinggi. Isra dan Mi'raj Nabi kemana? Ke atas, betul ya? Semua sepakat ini, ikhwan. Nggak mungkin Nabi SAW kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana gitu. Ketika ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Allah di atas. Rasul SAW bertemu dengan Allah di langit ketujuh, di Sidratul Muntaha. Dan ini menunjukkan tentang apa? Ketinggian Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Zat Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Pengetahuannya, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya betul bersama seluruh makhluknya, kan gitu. Tapi zat Allah tabaraka wa ta'ala berada di langit ketujuhnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih itu berada di atas arsy. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak usah kemudian dikotak-atik. Oh, itu bukan istawa di situ, istaula menguasai. Enggak ada sama sekali para sahabat yang menafsirkan seperti itu. Enggak ada sama sekali para ulama salaf yang menjelaskan seperti itu, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Ada sekitar 7 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Ada sekitar 10 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Bahkan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Dan Ahlus Sunnah menetapkan tentang itu tanpa tahrif, tanpa malingkan dari makna aslinya, tanpa ta'til,
tanpa meniadakan sifat Allah tersebut, tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah itu, bagaimana sih istawanya Allah di arasy, nggak boleh kita tanyakan itu. Tanpa tamthil, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Tetapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, titik. Itu tentang tauhid asma wa sifat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah azza wa jalla di langit ketujuhnya. Jelas, subhanallah. Dalil yang sangat tegas dan lugas luar biasa bahwa Allah tabaraka wa taala berada di atas langit. Yang keenam, wajibnya mengimani perkara-perkara gaib. Wajibnya mengimani perkara-perkara apa? Gaib. Gaib biasa ngomong. Contohnya dari apa? Buraq, betul ya? Yang kita jelaskan kemarin seperti apa? Seperti bighal tapi lebih besar dari himar kan gitu. Yang kata Nabi SAW, di mana buraq itu melihat pandangannya maka kecepatannya langsung ke situ, subhanallah. Saking cepatnya buraq tersebut. Ini kan gaib, ikhwan. Bahkan Isra dan Mi'raj itu sendiri gaib, betul ya? Rasulullah SAW bertemu dengan seluruh ruh para nabi ketika di Baitul Maqdis, bahkan mengimami mereka, kecuali rohnya siapa? Kecuali rohnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa belum meninggal. Allah azza wa jalla angkat ke atas langit dan Allah azza wa jalla akan turunkan nanti di hari di 10 tanda-tanda kiamat besar. Dan kita wajib imani tersebut. Rasulullah SAW bertemu dengan ruh para nabi, kemudian mengimami mereka. Gimana cara salatnya Pak Ustadz? Wallahu alam, enggak disebutkan dalam dalil. Kan gitu. Wajib kita imani. Ini masalah ghaibiyah, subhanallah. Kemudian malaikat Jibril naik ke atas langit, kemudian ada pintu langit. Pintu langit gimana Pak Ustadz? Jangan tanya saya. Saya juga nggak pernah ketemu tuh pintu langit ngelihat, tapi wajib kita imani, kan gitu. Yang namanya pintu langit ada yang menjaganya. Siapa yang jaga? Malaikat. Sebagaimana di atas muka bumi ini, gunung, lautan, ada yang jaga, ada malaikat. Jadi yang jaga bukan mbah ini, bukan itu, malaikat, subhanallah, kan gitu. Kita wajib mengimani, dan itu perkara gaib semua tuh, ikhwan. Makanya Allah azza wa jalla menyebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Lihat yang pertama Allah sebutkan apa? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Surga, antum pernah lihat surga? Neraka, antum pernah lihat neraka? Azabul qabr, na'imul qabr. Pernah lihat bagaimana azab kubur, nikmat kubur? Pernah lihat malaikat? Pernah lihat pahala dosa? Pernah lihat Allah azza wa jalla? Dan Allah yang paling gaib, jelas kata para ulama. Dari seluruh yang gaib, Allah azza wa jalla yang paling gaib, kan gitu. Tapi wajib kita imani. Dan di sini bukan ranah akal yang bermain, ya kawan. Karena akal manusia ada batasnya. Akal manusia nggak akan pernah sanggup untuk masuk ke ranah-ranah gaib seperti itu, ya kawan. Pasti kering ujung-ujungnya. Banyak orang yang mengagungkan akalnya, takdisul aql. Mengagungkan akalnya, Mu'tazilah, kan gitu. Sehingga ketika sesuatu yang nggak masuk akal maka mereka tolak. Siapa ini? Subhanallahil-azim. Iman yang bicara, ikhwan. Akalnya jangan dibuang. Akalnya digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika ada sesuatu dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang ternyata, wah, akal anda nggak sampai. Imani di situ yang bicara, iman. Saya beriman tentang ini, jelas, titik sudah. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang zaman dulu loh, nggak usah zaman sekarang lah. Kalau orang zaman sekarang, anak ngomong sama antum, tadi jam 5 anak dari Amerika nih, sekarang sudah sampai. Antum percaya kira-kira? Zaman sekarang lah yang sudah ada pesawat cepat, betul ya? Zaman dulu yang paling cepat itu kuda bisa dikatakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ingin diragukan keyakinannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Abu Bakar, temanmu tambah gila tuh. Dia ngomong begini, Muhammad ngomong begini. Apakah betul Muhammad yang mengatakan seperti itu? Betul. Wallahi Muhammad pasti betul. Wallahi Muhammad pasti benar. As-Siddiq. Orang yang selalu apa? Membenarkan, subhanallah, keimanan. Yang bicara, ikhwan, iman di situ yang bicara. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Karena terkadang dalam masalah agama ini banyak sesuatu yang nggak bisa masuk akal. Itu masalah takdir coba.
Banyak orang ngercel nanya masalah takdir, betul ya? Kenapa ya Allah ciptakan surga, Pak Ustaz? Kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa nggak semuanya masuk ke surga aja? Jangan nanya, ente yang ditanya sama Allah. Jangan tanya perbuatan Allah, betul ya? Kita imani selesai. Yang disuruh sama Allah dan Rasulnya beramal soleh, beriman, ikutin selesai. Mau apa kemudian kita takalluf, membebani diri kita yang Allah nggak tanya tentang itu, karena itu sirrullah, itu rahasia Allah tabaraka wa taala, jelas. Isra dan Mi'raj, iman yang bicara, ikhwan, jelas. Sampai detik ini nggak mungkin antum masuk akal di situ kalau Isra dan Mi'raj, betul ya? Nggak mungkin masuk akal. Iman yang bicara, ikhwan. Karena itu dalam Islam wahyu, dalil itu nomor satu, baru akal di bawahnya. Jangan dibalik, jangan juga akalnya dibuang, tidak. Akal itu dia pergunakan untuk bisa memahami wahyu. Akal itu dia pergunakan untuk bisa memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah, itu baru benar. Bukan dipertentangkan antara akal dengan dalil, bukan, salah. Lihat para ulama salaf terdahulu, bukan orang-orang bodoh luar biasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala luar biasa pintarnya tuh. Menulis kitab buku Ar-Risalah kan gitu ya. Usul fikih. Usul fikih itu ngapain? Mikir itu. Mengeluarkan, kalau bahasa gitu ya, memasaknya deh. Kalau antum di restoran tinggal ngasih nih, mau beli apa? Nih. Masaknya di dalam dapurnya itu usul fikih tuh. Memasak dalilnya istilahnya, mengeluarkan istinbat, oh seperti ini. Dan itu pasti dengan akal. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah, istinbat. Dengan istiqra, penelitian dari dalil-dalil yang ada, baru dikeluarkan. Maka gunakan akal tersebut untuk bisa memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan mempertentangkan akal kita dengan dalil. Gak akan ketemu tuh ikhwan. Jadi wajib mengimani perkara-perkara gaib yang disebutkan dalam hadis Isra dan Mi'raj tersebut, dan dalam semuanya, Buraq, Isra Mi'raj, malaikat penjaga langit, adanya pintu langit, adanya Baitul Ma'mur, adanya Sidratul Muntaha, kan gitu. Yang bersifat-sifat dan lain sebagainya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, diwajibkan, nah ini penting nih, diwajibkan meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Mana dalilnya? Jibril alaihissalam ngapain? Mengetuk pintu langit, betul. Meminta izin untuk masuk. Malaikat penjaga langit nanya, "Man anta? Siapa engkau?" Jibril. "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Apakah dia telah diutus?" "Na'am." Baru dibuka. Jadi masuk nyelonong rumah orang nggak boleh, ya kan, perhatikan. Oh ini dekat, udah dekat sama mana Ustaz? Masuk ke kamar, wow, nggak boleh, kan. Adab, akhlak. Perhatikan baik-baik, kecuali orang itu memang mengizinkan, kan gitu. Allah silakan lihat, kan gitu. Mau lihat rumahnya atau apa dan lain sebagainya. Karena banyak saya lihat orang-orang yang tentang masalah ini, subhanallah, luar biasa nih. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ketika mereka datang untuk mengunjungi saudaranya, sahabat yang lain, ataupun datang kepada Nabi SAW, mereka mengetuknya. Ngetuknya pakai apa? Kalau antum ngetuknya pakai apa? Wah, betul ya. Ngetuknya pakai gini, di ujung kuku, bi azafirihi. Ngetuknya ujung kuku. Assalamualaikum. Ngetuk ujung kuku, dengar lagi kira. Kalau gitu buat. Hancur tuh, luar biasa tuh. Belnya berusak tuh, teng tong. Assalamualaikum. 3 kali nggak ada, pulang kan gitu. Kecuali ada hajah, ada hajat memang, lain cerita di situ. Sesuatu yang penting dan lain sebagainya, atau dia punya hajat dan lain sebagainya, boleh lebih dari 3 kali ketika dia assalamualaikum, kan gitu, subhanallah. Adab, Islam itu menjunjung adab dan akhlak luar biasa, ya ikhwan. Lihat, ini dicontohkan oleh para ulama, itu yang dikasih tahu oleh para ulama tentang masalah ini, istinbat dari ketika Jibril alaihissalam selalu meminta izin dan mengetuk pintu langit untuk dibukakan. Itu menunjukkan padahal Jibril ini bisa dikatakan ketuanya malaikat, betul ya, pemimpinnya malaikat, sayyidul malaikah. Tapi lihat bagaimana akhlak, adab yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Yang ke-8, seterusnya itu yang ke-8. Ketika pemilik rumah bertanya siapa, ngapain? Diam. Jawab, betul ya? Tadi tuh, man anta? Siapa engkau? Jibril. Betul ya? Jangan kemudian siapa engkau? Tebak ayo, siapa nih? Kecuali kalau mau bercanda itu nggak mungkin, nggak ada masalah insya Allah.
Tapi maksudnya di antara adab, ketika pemilik rumah bertanya, maka apa? Maka kemudian jawab, siapa Anda? Muhammad, Ahmad, Umar, Uthman, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut tidak bukan untuk apa? Untuk menandakan bahwa dirinya datang. Jadi, siapa Anda? Saya. Saya siapa? Jibril langsung mengatakan siapa? Jibril, betul ya? Malaikat Jibril langsung mengatakan Jibril alaihissalam. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung. Ini di antara adabnya 7 dan 8 ini. Yang ke-9, wajibnya menetapkan hidupnya para nabi di kubur-kubur mereka. Dan ini bukan hanya para nabi sebenarnya. Wajibnya menetapkan tentang hidupnya para nabi di kubur-kubur mereka, tapi kehidupannya pasti berbeda. Itu alam apa? Alam barzakh. Di mana? Kuburan ya. Kuburan sama alam kubur sama? Hah? Kuburan sama alam kubur sama? Beda, ikhwan. Antum ke kuburan, Anda nggak denger apa-apa sini, Sab, nggak ada siksa, nggak ada. Itu kuburan, bukan alam kubur. Alam kubur kalau antum meninggal, baru tuh masuk. Coba tes dulu, antum meninggal dulu. Percaya nggak alam kubur? Masuk dulu coba, kan gitu ya. Tapi nggak bakal bisa keluar kalau udah masuk, kan gitu. Beda antara kuburan dengan alam kubur. Alam kubur alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Dan di belakang mereka ada alam barzakh. Kenapa dinamakan barzakh? Karena memisahkan antara alam akhirat dengan alam dunia. Pemisahnya nih alam barzakh, kan alam pertama negeri akhirat itu. Jadi para nabi, bahkan para syuhada, bahkan seluruh ruh itu hidup di mana? Di alam barzakh, di alam kubur. Ketika dia roh seorang mukmin bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kenikmatan kubur yang luar biasa kepada dirinya. Tapi ketika orang itu orang yang munafik, fajir, berbuat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan mendapatkan azabul qabr, siksa kubur yang sangat, na'udzubillah min dzalik. Wajib kita menetapkan ini. Dan ini pun alam gaib, betul ya? Ini pun alam gaib, nggak ada yang kelihatan, subhanallah, nggak ada yang bisa tahu. Walaupun kata para ulama, terkadang Allah Azza wa Jalla memperlihatkan tentang siksa kubur atau kenikmatan kubur ini sedikit kepada para hamba-hambanya. Makanya kalau antum lihat, banyak para ulama itu yang menulis kisah-kisah, betul ya? Kisah-kisah tentang kenikmatan kubur yang Allah berikan kepada seorang imam, seorang muadzin, seorang ulama, dan lain sebagainya. Ada juga ulama yang menulis sebaliknya, kisah-kisah apa? Orang-orang yang semasa hidupnya berbuat kedurhakaan, kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Dia mendapatkan ini dan ini. Terkadang Allah Azza wa Jalla tampakkan. Terkadang. Tidak lain tidak bukan, kata para ulama di sini, untuk apa? Untuk hamba Allah Azza wa Jalla benar-benar meyakini tentang hal tersebut dan semakin kuat imannya. Tapi di sini nggak bisa dicari-cari. Bukan sengaja. Karena saya lihat ada orang yang dia apa? Di YouTube masuk ke kuburan, kemudian pakai inian, apa ini, subhanallah, seperti ini. Jelas yang seperti ini nggak benar. Yang ke-10, banyaknya jumlah para malaikat dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Banyaknya jumlah para malaikat dan nggak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui ada berapa banyak tentaranya kecuali dirinya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Tentara Allah Azza wa Jalla adalah para malaikat. Di antara dalilnya adalah ketika apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam di langit ketujuhnya bertemu dengan Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Yang sedang apa? Menyandarkan badannya di Baitul Ma'mur. Tempat sholatnya dan tawafnya para malaikat di atas langit. Yang setiap harinya masuk 70.000 malaikat di dalamnya. Ketika 70.000 itu keluar, nggak akan pernah balik lagi selamanya 70.000 itu. Dan itu setiap hari sampai hari kiamat. Ya, luar biasa, berapa banyak itu jumlah malaikat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan sudah sepantasnya langit itu berbunyi seperti apa? Meja ini kalau keberatan kan bunyi. Betul ya? Kenapa? Tidaklah ada 4 jari di atas langit tersebut kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud. Kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah tabaraka wa taala. Dengan berbagai macam ciri-cirinya dan juga
tugas-tugasnya kita imani secara mujmal dan juga kita imani secara terperinci kalau memang ada dalilnya. Selanjutnya yang ke-11. Nabi Muhammad SAW juga termasuk kalimur rahman atau kalimullah. Apa itu kalimullah? Kalimur rahman atau kalimullah. Orang yang diajak bicara, orang yang diajak berbicara dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Siapa selain Nabi Muhammad SAW? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Di Rasul SAW ini kalimullah, Khalil Rahman juga, subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Yang ke-13, tingginya kedudukan sholat yang 5 waktu. Perhatikan baik-baik ini, ikhwan. Bagaimana tingginya, besarnya, agungnya, mulianya kedudukan sholat 5 waktu. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengangkat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat ini di mana? Sidratul Muntaha. Satu-satunya perintah yang diterima oleh Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha cuma perintah salat, betul ya? Nggak ada yang lain, puasa, zakat, haji, umrah nggak ada yang diterima di Sidratul Muntaha. Dan ini menunjukkan bagaimana ketinggian yang luar biasa perintah salat ini, ikhwan. Keagungan yang luar biasa. Syekh Abdul Razak ada buku tentang masalah ta'zimu qadris salah. Agungnya kedudukan salat dalam Islam. Makanya saya sangat memprihatinkan ketika melihat kaum muslimin di luar sana meninggalkan salat dengan tenangnya seakan-akan gak berbuat dosa. Lihat di luar sana, subhanallah. Orang-orang ketika meninggalkan salat seakan-akan gak berbuat dosa besar gitu, subhanallahil azim. Kalau kita baca, ikhwan, bagaimana perselisihan para ulama tentang orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kita akan baca itu mengerikan luar biasa. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat itu apakah kufur keluar dari Islam atau masih tetap Islam? Itu perselisihannya luar biasa itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya risalah kecil tentang masalah itu dan beliau lebih menguatkan pendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu malas keluar dari Islam. Bayangkan, ikhwan. Wah, kencang banget Ustaz. Coba antum baca dalil-dalilnya. Kalau antum baca dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh, antum akan katakan, oh benar juga ya. Saking kuatnya dalil beliau, rahimahullah ta'ala. Dan itu juga sudah apa? Sudah dibahas oleh para ulama salaf terdahulu dari 4 imam dan lain sebagainya. Maka beritahu, ikhwan, nasihati teman kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun itu yang ketika meninggalkan sholat, kasih tahu kepada dirinya. Karena jelas ini tiangnya agama, betul ya. Wa amuduhus salah. Tiangnya agama ini tidak lain tidak bukan adalah salat. Ketika bangunan ini enggak punya tiang, hancur luar biasa bangunan ini. Ta'zimu qadris salat. Bagaimana besarnya, agungnya kedudukan salat ini di dalam Islam luar biasa. Maka jangan pernah menyepelekannya. Dan bagi seorang laki-laki, kerjakan di masjid. Kecuali memang ketika pandemi seperti ini kan gitu ya. Masih ada rukhsah dan lain sebagainya. Ketika kita bicara kondisi normal kan gitu. Berapa banyak kaum muslimin seorang laki-laki ketika mau jihad, wah mau jihad. Nah, pernah ketemu orang-orang seperti ini nih, menggebu-gebu masalah jihad, sholatnya di rumah. Anda bilang, yang namanya mujahid itu sholat di masjid. Kalau di rumah namanya muslimat, bukan mujahid. Wah, luar biasa masalah jihad dan lain sebagainya. Sholat di rumah. Gimana ini? La haula wala quwata illa billah. Ada seorang apa? Sahabat yang buta kedua matanya, jauh rumahnya, enggak ada penuntun. Kemudian apa? Sudah tua, enggak bisa melihat, bayangkan. Rasulullah mengatakan fa'ajib. Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan? Naam, fa'ajib. Datangi sholat berjamaah tersebut, bayangkan. Buta kedua matanya, sudah tua, nggak ada penuntun. Antara rumah dengan masjid banyak binatang buas, gelap dan lain sebagainya. Fa'ajib kata Nabi SAW. Jawab suran muadzin tersebut. Maksudnya apa? Datangi sholat berjamaah itu. Apalagi zaman sekarang yang azan tersebut saut-sautan antara satu masjid dengan masjid yang lain. Ya Allah. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, diantara tingginya kedudukan apa? Kedudukan salat yang 5 waktu. Yang ke-14 ya.
13. Wah, ada khilaf ini. Masya Allah, mana yang benar insya Allah? Yang kesekian insya Allah. Yang kesekian ke 13 atau 14. Kasih sayang dan perhatian Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW kita tahu bersama ya, bertemu dengan Nabi Musa mengatakan, balik engkau ke Allah minta keringanan karena umatmu tidak akan mampu. Umatmu tidak akan apa? Mampu. Karena telah ada orang yang diuji dengan kurang dari itu dan dia tidak mampu. Siapa? Umat nabinya, umat Nabi Musa alaihissalam. Apalagi kemudian diberikan 50 waktu, subhanallah. Maka kemudian Rasulullah SAW bolak-balik dan sebagainya. Yang kisah yang kita ma'ruf insyaallah kita ketahui bersama. Kemudian selanjutnya, surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Surga dan neraka tersebut sudah apa? Ada. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat, maka Allah Azza wa Jalla perlihatkan indahnya surga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perlihatkan bagaimana mengerikannya neraka. Dan pendapat yang lebih rajih, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa nantinya adalah surga yang sama dengan yang dimasuki oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi memiliki atau mempunyai beberapa perubahan dan Allah Azza wa Jalla jadikan lebih indah dan lain sebagainya. Sebutkan para ulama tentang masalah ini. Walaupun ulama khilaf tentang masalah ini betul, tapi Allah alam bisawab pendapat yang lebih rajih adalah mengatakan surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan akhir seorang muslim, itu adalah surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam. Selanjutnya kata para ulama, tidak ada riwayat yang menjelaskan, tidak ada riwayat yang sahihah. Tidak ada riwayat yang sahihah yang menjelaskan kapan tanggal persisnya Isra dan Mi'raj. Betul ya? Nggak ada sama sekali satupun dalil yang sahih, riwayat yang sahihah yang menunjukkan tanggal pastinya Isra dan Mi'raj. Dan para ulama tidak mencarinya. Kalaulah ada sesuatu ibadah yang dibangun pada tanggal tersebut, maka pasti para ulama benar-benar konsen untuk mencari tanggal kapan itu, betul ya? Karena tidak ada satupun ibadah, perayaan, apapun itu yang dilakukan kebanyakan oleh kaum muslimin zaman sekarang ketika Isra dan Mi'raj, nggak ada sama sekali, subhanallah. Maka itu menunjukkan kata para ulama, tidak ada satupun ibadah yang dibangun, ataupun perayaan, ataupun apapun itu yang biasa dilakukan ketika bulan Rajab, betul ya? Ketika dilakukan bulan Rajab, maka hal tersebut jelas tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Selanjutnya kata para ulama, rahmat dan kemurahan Allah atas umat ini. Rahmat dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Kemurahan apa ya? Kemurahan bahasanya nggak enak, kemurahan terkemahalan akhirnya. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat ini. Rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bolehnya mengakhirkan penjelasan sampai kepada waktu yang dibutuhkan. Bolehnya mengakhirkan penjelasan kepada orang, kepada siapapun, sampai kepada waktu yang apa? Dibutuhkan. Dalilnya dari mana? Ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan Nabi Muhammad SAW untuk salat 5 waktu, waktunya kapan? Waktunya kapan? Dikasih tahu nggak sama Allah ketika Isra dan Mi'raj? Enggak, tapi setelah itu malaikat Jibril datang ketika zuhur. Kan itu ketika subuh Rasulullah SAW nyampe ke Mekah, betul ya? Ketika zuhur disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, malaikat Jibril datang ketika zuhur mengajarkan waktu-waktu salat, waktu salat zuhur, waktu salat asar, maghrib, isya dan subuh. Di sini menunjukkan kata para ulama, bolehnya mengakhirkan penjelasan sampai waktu yang dibutuhkan. Karena terkadang contoh ketika orang berdakwah di jalan Allah, ada hal-hal yang tidak kemudian dia sampaikan semua di depan umat yang mungkin ternyata umat tersebut masih awam, kan gitu. Disampaikan yang terpenting terlebih dahulu. Baru ketika sudah kuat, sudah faham dan lain sebagainya, baru kemudian dia sampaikan sesuai dengan kebutuhan umat tersebut. Ini masalah fikih dakwah tentang masalah tersebut. Allah a'lam bishawab. Itu tentang masalah beberapa
pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari apa? Dari masih banyak pada hakikatnya, tapi mudah-mudahan itu insyaallah taala cukup bagi diri kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah azza wajalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayatul taufik untuk bisa meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wajalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wajalla kumpulkan kita di tempat ini, di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus ya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.